Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Hari ini adalah hari yang mulia. Tatkala para jemaah haji berkumpul di padang Arafah, tatkala mereka dari berbagai penjuru dunia menyambut panggilan Allah Jalla Jalaluh. Semoga kita yang belum sempat ke sana dikarunia Allah untuk bisa berhaji ke rumahnya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasih, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang Allah utus ke muka bumi ini, untuk manusia termulia yang diutus sebagai kasih sayang Allah untuk alam semesta ini, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah. Sebelum kita mulai kajian kita, ana ingin mengingatkan tentang bagaimana adab seorang muslim ketika berbeda pendapat. Bagaimana etika seorang yang beriman tatkala ada perkara-perkara dalam agama ini yang memang diperselisihkan di antara para ulama. Karena Anda melihat hilangnya adab dari sebagian penuntut ilmu tatkala masalahnya yang benar adalah pendapatku, yang benar adalah pendapat guruku, dia yang paling hebat, dia yang paling alim, sehingga semua yang berselisih dengan pendapatnya itu dianggap adalah orang-orang yang tidak mau mengikuti kebenaran. Pengekor hawa nafsu, disebut orang-orang yang lebih mementingkan kelompoknya, padahal jamaah masalahnya memang masalah yang diperselisihkan. Contoh yang sekarang lagi rame ini masalah tentang perbedaan puasa Arafah. Kita tahu jamaah haji wukuf di Arafah hari ini. Tapi di negeri kita berdasarkan ru'yah yang dilihat, hilal Dzulhijjah tidak terlihat, sehingga hitungan bulan Dzulqa'dah disempurnakan menjadi 30 hari. Mau tidak mau kita beda pendapat. Yang di Saudi lebih mendahului kita 1 hari. Kita sekarang tanggal 8 nih. Kapan puasa Arafahnya? Kapan puasa yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahtasibu an yukaffira as-sanata allati qablaha wallati ba'daha. Aku berharap puasa di hari itu menghapuskan dosa tahun lalu dan tahun depan. Itu puasanya kapan? Bertepatan dengan jemaah haji yang wukuf di Arafah, atau yang penting tanggal 9 Dzulhijjah. Di sini ada 2 pendapat.
maka antum melihat, apalagi para penuntut ilmu, tidak ada lagi fanatisme ustadz. Kita ini sering kali menuduh orang lain fanatik kiai. Apa kata kiai? Anda pernah dengar orang-orang mengatakan seperti itu. Padahal ternyata di tempat kita sendiri ada yang fanatik, cuma nggak sama kiai. Sama siapa? Sama ustadz. Ya sama aja. Kiai itu gelar ulama untuk orang yang alim. Ustadz pun gelar untuk orang yang alim. Jadi seorang muslim tidak boleh fanatik kepada ustadz, kepada kelompok. Dia hanya boleh fanatik kepada seorang yang namanya Nabi Muhammad SAW. Sisanya apabila itu pendapat, kalau itu hanya pendapat, perkataan, madhab seseorang, Al-Imam Malik sudah memberikan kepada kita arahan, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahibu hadzal qabr. Semua itu pendapatnya bisa diterima dan bisa ditolak, semuanya. Kecuali sahibu hadzal qabr. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ucapan beliau harus kita terima, sami'na wa ata'na, dan kita amalkan. Maka bagi teman-teman yang puasa Arafah hari ini, kemudian besok mereka lebaran, ya monggo. Tapi bagi yang puasa hari ini dan besok masih puasa, sehingga dia puasa di tanggal 8 bertepatan dengan wukufnya jemaah haji di Arafah, dan puasa tanggal 9 Zulhijjah sehari sebelum lebaran, maka tafadhal. Kita harus mulai belajar toleransi. Wallahi ketahuilah, bumi Allah yang luas ini akan jadi sempit. Jember ini akan jadi sempit buat kita. Indonesia akan jadi sempit buat kita kalau kita hidup tanpa samaha, tanpa saling menghargai, tanpa saling menjunjukkan. Selama masalahnya memang ada ruang untuk beda pendapat. Tapi umpamanya masalahnya ini LGBT, Ustaz. Kita toleransi enggak, Ustaz? Mereka kan juga manusia. Mereka punya hak untuk hidup di negeri kita. Iya, betul, mereka punya hak. Kita harus toleransi sama kaum LGBT dengan mempersiapkan rumah sakit untuk mengobatin mereka. Kenapa ada manusia-manusia itu yang dipenjara? Apakah karena kita tidak toleransi? Itu karena kita toleransi. Mereka dipenjara, hidup di sana, diperbaikin. Sembuh, sehat, monggo keluar. Masih belum sehat? Ya masuk lagi, diobatin lagi. Jadi LGBT nggak bisa kita katakan toleransi, enggak. Mereka orang-orang yang sakit, yang perlu diobati, bukan dibiarkan. Bentuk toleransi kita adalah dengan menerima mereka dan mengobatin mereka sehingga mereka kembali. Karena Allah menciptakan lelaki dan wanita saja, nggak ada jenis yang ketiga. Baik, barakallahu fikum. Pada sore hari ini anak ingin mengulas sedikit tentang keutamaan berhaji. Karena melihat bagaimana semangat umat Islam untuk berhaji. Pantas semangat itu membara di dalam jiwa mereka. Karena Allah Jalla Jalla membuat syariat ini syariat yang penuh dengan keutamaan, yang penuh dengan fadilah, yang banyak faedah dan manfaatnya kalau mereka yang berangkat haji faham dan belajar. Tanpa ilmu, wallahi jamaah, semua jadi kacau. Baru saja ana parkir mobil, ana melihat mahasiswa ngasih makan kambing. Ya namanya mahasiswa, kerjanya pegang kitab, disuruh ngasih makan kambing. Kambing-kambing itu anak ngomong, antum nih bisa mati besok kambing antum. Kambingnya itu kambing Jawa, kambing Etawa, atau disebut kambing kacang. Dikasih makan rumput sama mereka.
Anak tanya, kenapa dikasih makan rumput? Oh, seperti itu biasanya di kampung kita, Ustaz. Kasih makan rumput. Mau itu setiap mau, Ustaz. Dia makan dikit terus mikir kambingnya itu apa ini, lihat. Anak ngomong kambing ini makannya daun-daunan. Dia makan rumput, iya, sekedarnya. Tapi makanan asli dia daun-daunan. Anak ngomong antum datang berangkat ke sini kambingnya gemuk dipotong kurus kalau kasih rumput. Alhamdulillah mereka ngambil daun-daunan di pinggir jalan sana. Kenapa? Karena ada yang ngasih tahu. Ini al-ilmu qabla al-qawli wal amal itu penting sampai dalam dunia perkambingan. Besok kita mau potong, itu al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Karena ada orang yang potong kambing, subhanallah, daging kambingnya pahit, tidak bisa dimakan. Kenapa? Ketika dia membelah perutnya itu, empedunya pecah. Dia nggak paham, yang penting potong, sudah perutnya keluarkan. Bismillah, alhamdulillah anak belajar memotong di STDI. Nggak tahu yang dapat daging bagian antum itu, dia akan nyesel, kok bisa kayak gini STDI kasih kepada anak. Itu pun butuh ilmu. Maka mereka yang berangkat haji, antum punya keluarga berangkat haji, dan harapan anak semua berangkat haji bawa ilmu agar manfaat haji itu dirasakan. Pulang haji dahulu jemaah, dahulu yang namanya Belanda itu paling takut dengan keberangkatan jemaah haji dan kepulangan mereka ke Indonesia. Takut mereka. Kenapa? Karena jemaah haji pulang dari tanah haram membawa semangat keimanan dan keislaman. Mereka di sana belajar, bukan hanya apa katanya. Sekarang muncul jemaah-jemaah haji yang apa katanya. Bapak berangkat haji, ngerti haji? Ya sudah, apa kata ustadznya di sana sudah. Ada mutawifnya, ada pembimbingnya. Pembimbing itu tidak selalu bersama. Makanya kadang-kala anak sampaikan, banyak jemaah haji itu, jemaah umroh apalagi, yang ketika tawaf dia mengatakan amin, amin. Karena si pembimbing sedang berdoa. Tapi kadang-kala pembimbingnya sedang telepon sama bosnya pakai bahasa Arab, makmumnya pun amin, amin. Mereka telepon, ahlan wa sahlan, kif halak, alhamdulillah bikhair, kif sihatak, hayyak. Yang di belakang amin, amin. Padahal dia sedang telepon. Dikarenakan tidak mengerti. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang memang belajar sebelum mengamalkan. Rasulullah SAW hanya melaksanakan sekali haji wajib beliau. Setelah beliau hijrah ke Madinah, ketika beliau di Mekah, beliau berhaji. Beliau pernah berhaji, tapi haji setelah beliau hijrah itu hanya sekali, yang dikenal dengan haji wada. Dan beliau berpesan kepada para sahabatnya mengatakan, khudhu anni manasikakum, khudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da amikum hadha. Ambil tata cara ibadah haji dari aku. Ambil dari aku. Bagaimana cara pelaksanaan ibadah haji? Aku mungkin gak berjumpa dengan kalian setelah ini, kata Nabi SAW. Kenapa Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam khudhu anni manasikakum? Karena bangsa Arab sejatinya mereka sudah melaksanakan ibadah haji sejak zaman Nabi Ibrahim. Ribuan tahun jemaah. Mungkin 3000 tahun bisa jadi. Mereka itu sudah melaksanakan ibadah haji sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ibadah haji terus berubah dengan adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga ibadah haji penuh dengan kesyirikan yang berada di kota Mekah. Di mana mereka ketika sa'i antara Safa dan Marwah, mereka itu biasa mengusap patung yang namanya Isaf dan Nailah. Patung itu diusap baru mereka keliling Safa dan Marwah. Di masa datangnya Islam, para sahabat itu enggan untuk melaksanakan sa'i. Karena mereka tahu ini ritual kesyirikan ini buat mereka.
setelah faham tentang tauhid. Lalu Allah turunkan firman-Nya, "Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihi." Karena mereka udah belajar tauhid, ini gimana? Ini tempat kesyirikan ini. Akhirnya jelaskan nggak apa-apa, yang nggak boleh itu mengusap patung itu. Sedangkan sa'i antara Safa dan Marwah ada termasuk syiar-syiar Allah yang harus dilaksanakan. Bicara keutamaan ibadah haji yang pertama, ibadah haji ini adalah rukun Islam yang kelima. Cukuplah itu sebagai kemuliaan. Ketika antum ditanya kenapa antum berhaji, nggak perlu bicara yang lain. Satu yang antum sampaikan, karena Allah mewajibkannya buat aku. Ana berangkat haji karena Allah suruh aku. Kenapa ana puasa? Karena Allah suruh ana puasa. Kenapa antum berkorban? Karena Allah suruh ana berkorban. Kenapa antum sholat? Karena Allah suruh ana sholat. Fasalli li rabbika wanhar. Jadi seorang muslim ketika melaksanakan suatu ibadah, yang menjadi pegangan dia yang pertama adalah melaksanakan perintah. Kafa bil muslimi syarafan an yakuna muti'an li rabbih. Cukup sebagai kemuliaan, kehormatan seorang muslim untuk menjadi seorang yang taat dengan perintah Rabb. Antum tahu bagaimana seorang tentara yang penurut kepada atasan. Atasan itu akan cinta kepada orang itu, enggak pernah tanya itu orang. Disuruh sami'na wa ta'na. Dan jadilah seperti itu. Muslim yang ketika ditanya kenapa antum berhaji, nanti faedah-faedah yang lain banyak, keutamaan yang lainnya. Itu menyusul. Tapi katakan Allah memerintahkannya kepadaku di surah Ali Imran ayat 97. Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya bagi Allah kewajiban berhaji atas umat manusia. Berhaji buat Allah. Bagi yang mampu berangkat haji. Antum nih mumpung masih muda, antum mampu enggak yang muda-muda? Mampu. Secara fisik anda mampu. Ilmu jangan ditanya, antum jauh lebih mampu daripada orang-orang awam yang tidak pernah belajar ilmu. Secara fisik antum mampu, secara ilmu mampu, tinggal masalah fulus, ekonomi. Sekarang antum kalau umpamanya ada dua pilihan, punya duit 35 juta. Ada pilihan menikah atau berhaji. Antum milih mana? Nah, menikah atau berhaji? Antum fulusnya cuma cukup buat satu. Menikah mertua minta mahar 35 juta, haji daftar 35 juta. Wallah, kebanyakan menikah. Kenapa nanti Ustaz? Haji kan kalau mampu. Setelah antum mampu sekarang. Maka antum perlu lihat, belajar. Perlu tanyakan Ustaz, antum udah nikahnya udah wajib belum? Kalau nikahnya udah wajib beda lagi. Sebenarnya kalau nikahnya belum, anda nikahnya belum wajib Ustaz. Hanya ya supaya keren aja lah. Masa yang lainnya datang ke tempat kajian bawa istri, anda nggak bawa istri Ustaz. Kalau antum tujuan nikahnya untuk bergaya, berarti antum berangkat haji. Tapi kayaknya enggak Ustaz, anda udah nggak tahan lagi Ustaz. Fitnah terlalu besar, anda mau menikah. Insyaallah habis nikah, niat pertama ana adalah beli rumah. Itu sudah dunia, niat pertama beli rumah, beli motor, beli mobil. Ingat, punya rumah nggak wajib, punya mobil nggak wajib, punya motor nggak wajib, punya HP nggak wajib. Sebagian orang gonta-ganti HP-nya, tapi haji tidak pernah dia pikirkan untuk berangkat. Nanti. Maka ingat, haji ini rukun Islam yang kelima. Antum sempurnakan keislaman antum. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kufur,
Konteksnya dalam berhaji ini nggak mau berangkat haji, salah satunya. Antum nggak mau berangkat haji, tidak melihat itu kewajiban Rabbi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tuh tidak perlu, tidak butuh dengan alam semesta ini. Kedatangan antum ke Mekah tidak akan bermanfaat buat Allah. Antum meninggalkan pekerjaan antum nggak ada gunanya buat Allah Jalla Jalaluh. Allah sudah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, ya ibadi, innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni wa lan tablughu dhurri fatadurruni. Kalian tidak akan pernah bisa memberikan manfaat kepada aku, kata Allah. Nggak bakalan. Memberikan madarat tidak. Maka yang berangkat haji adalah untuk dirinya sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Maka yang punya keluarga, orang tua, dilihat sudah mampu, antum pujuk orang tuanya. Ayah berangkat haji, ayah. Oh, ayah belum ada duitnya. Ayah Masya Allah punya sawah banyak, punya rumah beberapa unit. Memang tidak pegang uang cash. Banyak orang gak pegang uang cash karena duitnya dijadikan aset sama dia. Kalau ditanya, antum mampu? Nggak mampu, anda nggak punya uang, Ustaz. Anda cuma punya uang 10 juta. Iya, rumah ada 7. Oh, belum mampu gitu jemaah. Karena duitnya cuma 10 juta. Daftar 30 juta, Ustaz. Anda cuma 10 juta. Ya itu rumah yang banyak dijual. Oh, itu aset, Ustaz. Untuk masa depan anak-anak nantinya. Satu buat fulan, satu buat fulan. Ketika antum punya orang tua kayak itu, antum bilang, ayah yang buat anak jual ayah. Buat ayah berangkat haji. Anak gak usah dipikirkan. Wallahi jamaah, banyak orang tua itu memikirkan anak. Dia beli tanah sana, beli tanah sini, buka usaha sana, usaha sini. Terkadang bukan buat dirinya sendiri, tapi untuk masa depan anak-anaknya. Antum yang harus ngomong sama orang tua. Ayah yang punya anak jual, ayah. Jual, ayah berangkat haji. Nanti faedah-faedah haji ini banyak sekali. Baik, yang kedua, ibadah haji adalah termasuk amal yang mendekatkan diri kepada Allah yang paling afdal. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan apa yang paling mulia? Qala imanun billahi wa rasulih. Yang pertama adalah beriman kepada Allah dan Rasul. Ini kunci masuk surga. Kunci seorang masuk Islam. Syahadatain. Qila thumma madha? Lalu orang ini bertanya lagi, setelah itu apa? Qala al-jihadu fi sabilillah. Berjuang, berjihad di jalan Allah. Qila thumma madha? Ditanyakan lagi, kemudian apa? Qala hajjun mabrur. Haji mabrur. Haji yang diterima sama Allah Jalla Jalla. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, Imam Tirmidzi dan Nasai dan Ahmad. Jadi ingat, amalan yang paling mulia sekarang kalau kita lihat, setelah kita beriman, berjihad di jalan Allah, maka berhaji yang terbuka pintunya bagi semua yang mampu berangkat haji. Tapi ingat, bukan sembarang haji. Hajjun mabrur. Sehingga seorang muslim itu perlu tahu haji yang mabrur itu kayak apa. Agar dia pulang tidak mengeluarkan duit yang banyak, tidak mengorbankan waktu dan keluarganya, usahanya, dia tinggal pulang, hajinya tidak diterima. Karena ternyata niat berangkat haji dia hanya untuk pujian manusia, hanya untuk berganti status. Di mana statusnya diganti jemaah? Di namanya. Dulu nggak ada haji, pulang alhamdulillah, berani dia nulis ha. Ya, apakah semua orang yang menulis haji itu riya? Enggak juga. Enggak. Tapi kadang-kala tuntutan. Karena dia mau nyalek. Ana terpaksa Ustaz, karena ana cari suara manusia.
Hati-hati jemaah. Maka tolong, haji memang ibadah yang mulia, orang-orang berlomba-lomba, tapi haji yang mabrur yang akan mendapatkan keutamaan dari Allah Jalla Jalla. Yang ketiga, haji ini menandingi ibadah jihad fi sabilillah. Apalagi pelaksanaan ibadah haji ini jamaah di 10 hari termulia. Yang kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang 10 awal Dzulhijjah ini, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada amal soleh, tidak ada hari yang beramal soleh di dalamnya lebih utama, lebih dicintai Allah daripada beramal di 10 hari ini. Para sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah." Jihad di jalan Allah pun tidak sebanding dengan beramal soleh di 10 hari ini. Walal jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah pun tidak bisa menandingi beramal soleh di 10 hari. Illa rajulun, kecuali kondisi satu orang yang keluar dari rumahnya dengan harta, dia naik kudanya mati di medan perang, dianya terbunuh, hartanya tidak ada yang balik. Nih, ini yang gak bisa ditandingi dengan beramal soleh di 10 hari. Bayangkan jemaah, haji ini setara dengan jihad fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Ya Rasulullah, naral jihad afdal al-amal." Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita melihat jihad ini adalah amal yang terbaik. Afala nujahid?" Kemudian sebagai para wanita, dia tanya, apakah kita nggak ikut berjihad? Soalnya kalau yang berjihad itu hanya laki-laki, mereka yang dapat fadilahnya, kita kan nggak dapat. Gimana kalau kita ikut berjihad? Qal la, kata Nabi SAW, la, nggak perlu kalian berjihad, nggak perlu kalian ikut perang. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, lakinna afdalal jihadi hajjun mabrur. Tapi jihad yang paling mulia adalah haji yang mabrur. Hadis rawahul Bukhari. Wa fi riwayatin, qultu ya Rasulullah, ala naghzu wa nujahid ma'akum. Di riwayat yang lainnya Aisyah berkata, wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam, kenapa kita enggak berperang dan berjihad bersamamu? Faqala lakinna ahsanal jihadi wa ajmalaha al-hajj hajjun mabrur. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, tidak, akan tetapi yang jihad yang paling mulia, jihad yang paling indah, yang paling cantik adalah berhaji. Haji mabrur. Qalat Aisyah berkata ketika meriwayatkan hadis ini, fala ada'ul hajja ba'da id sami'tu hadha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku enggak pernah meninggalkan haji setelah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Bayangkan. Terus Aisyah berhaji. Ana membaca di Al-Bidayah wan Nihayah, ada seorang yang berhaji sebanyak 97 kali berhaji. Umurnya 100 lebih. Dia dari Baghdad berangkat. Ada yang berhaji 30 marrah masyan 'ala al-aqdam. Ada yang berhaji 30 kali berangkat haji jalan kaki dari Baghdad. Dia berangkat. Kalau antum membaca Al-Bidayah wan Nihayah, khususnya peristiwa setelah tahun 300-an Hijriah, itu seringkali jemaah haji dari Baghdad nggak berangkat haji. Karena banyaknya perampok, penyamun di perjalanan haji mereka. Sampai pernah 20.000 jemaah haji dibunuh oleh perampok itu. Dan perampoknya itu dari golongan Al-Qaramitah, Syiah Qaramitah, Syiah Batini. Mereka yang, jadi Ibnu Katsir menyebutkan tahun ini tidak ada satupun jemaah haji dari Irak yang berangkat.
Kenapa? Li fasadit tariq wa aithil qaramitah. Dia sebutkan tadi. Enggak berangkat. Sampai khalifah itu kadangkala harus bayar kepada penyamun tersebut agar jemaah haji bisa berangkat. Maka kita yang dikasih kemudahan berangkat haji, Masya Allah. Dulu berangkat haji itu memerlukan bulanan, berbulan-bulan mereka berangkat haji. Sekarang jemaah haji Indonesia ada yang berhaji cuma 7 hari. 7 hari. Berangkat tanggal 7 Zulhijjah, pulang tanggal 14 Zulhijjah. Yang punya fulus. Ana dulu berpikir yang punya fulus itu semakin lama berhajinya. Ternyata yang punya fulus semakin cepat hajinya. Mereka yang nggak bisa pulang itu disebabkan menunggu tanggal pesawat pulang. Maka jemaah haji Indonesia kenapa harus dulu 42 hari, dulu ada yang 50 hari, kemudian berkurang sekarang kalau nggak salah berapa hari? 30 hari lebih sedikit. Mereka yang bayarnya lebih bisa 2 pekan, bisa 1 pekan mereka berhaji. Maka ingat, wa fi riwayat An-Nasa'i wa fi riwayat An-Nasa'i qultu ya Rasulullah, ini riwayat yang lain dari hadis Aisyah. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ala nakhruj fanujahid ma'ak fa inni la ara amalan fil Qur'ani afdal min al-jihadi. Qala la walakinna ahsan al-jihadi wa ajmalahu hajjul baiti hajjul mabrur. Aw walakin ahsanul jihadi wa ajmaluhu hajjul baiti hajjul mabrur. Kata Nabi SAW, yang paling afdal, jihad yang paling mulia adalah berhaji. Karena pelaksanaan ibadah haji ini jemaah berada di 10 hari yang termulia sepanjang tahun. Kemudian yang keempat, keutamaan haji ini. Tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Orang kadang-kala investasi, berangkat, bekerja ke sebuah negeri merantau. Teman-teman kita yang ana lihat kadang-kala berangkat ke Korea atau ke Taiwan, mereka bayar ada yang 40 juta, 50 juta mereka berangkat. Pulang bawa berapa? Ya paling tidak bisa bangun rumah, Ustaz, kata dia. Berapa tahun antum kerja? 2 tahun. Berangkat haji antum 1 bulan. Keluar duit berapa? 40 juta ya. Pulang bawa apa? Insya Allah bawa surga. Subhanallah. Kita tuh jangan pernah berpikir rugi ngeluarkan duit. Modal pun butuh modal. Masuk surga itu butuh modal. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ibadah umrah dari satu umrah ke umrah yang selanjutnya. Antum umrah tahun ini, tahun depan berangkat umrah lagi. 2 tahun lagi berangkat umrah lagi. Sesuai kemampuan antum. Itu umrah yang kedua akan menjadikan penghapusan untuk dosa yang terjadi antara umrah yang pertama dengan umrah yang kedua. Di sela-sela itu. Kemudian haji yang mabrur. Tiada balasan yang pantas buat dia kecuali surga. Jadi orang berangkat haji yang pertama dia taat patuh kepada Allah, balasannya udah dijamin, surga dikasihkan kepada antum. Jadi jangan heran ketika sebagian orang jemaah berangkat haji itu bayar 250 juta. Ana punya teman kemarin, tahun lalu dia berangkat sama istrinya. Ana tanya, "Bang, habis berapa, Bang?" Iya, 1,5 M lah. 1,5 miliar. Kalau pedagang berpikir 1,5 miliar, apalagi teman-teman mahasiswa yang buka warung, wah itu buat buka rombong, Ustaz, beli buat itunya bisa berapa, Ustaz? Tapi ini berangkat dia keluarkan 1,5 miliar untuk dapat surga dari Allah Jalla Jalaluhu. Jamaah, sebagian orang itu masuk neraka, beli tiket masuk neraka, yang hasilnya nar talazza. Orang beli tiket untuk kemaksiatan, naudzubillah min dzalik. Untuk lupa sama Allah di tempat itu. Untuk melakukan tindakan yang dimurkain Allah, dia beli tiketnya.
Masa dia surga nggak dia beli tiketnya? Beli jamaah, berangkat. Itu yang keberapa? Keempat. Yang keempat jamaah. Sekarang yang kelima. Nah, yang kelima, haji itu sebab dihapuskannya dosa. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yauma aw ka yaumi waladathu ummu. Rawahul Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang berhaji lillah, niatnya lillah, untuk Allah, maka dia, dan di sana dia tidak melakukan tindakan yang dosa, tidak ada ucapan-ucapan yang kotor yang dia ucapkan, tidak ada tindakan-tindakan kemaksiatan, kefasikan yang dia perbuat, maka dia akan pulang seperti pada hari dilahirkan oleh ibundanya. Seperti pada hari dilahirkan oleh ibundanya. Bersih jamaah, nggak ada dosa. Ini rawahul Bukhari. Wa inda Muslim, man ata hadzal baita falam yarfuth walam yafsuq raja'a kama waladathu ummu. Dalam riwayat Muslim disebutkan, barang siapa yang mendatangi rumah ini, dia di situ tidak melakukan, tidak mengatakan kata-kata yang kotor dan tidak melakukan tindakan kefasikan, maka dia pulang sebagaimana dilahirkan oleh ibundanya. Pulang sebagaimana dilahirkan oleh ibundanya. Ini riwayat Imam Muslim. Dan dalam riwayat Imam Tirmidzi dikatakan, man hajja falam yarfuth walam yaqsuq ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berhaji, dia tidak mengatakan perkataan yang kotor dan tidak melakukan kefasikan, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang terdahulu. Subhanallah. Apa kita nggak mau berangkat haji? Berangkat haji. Ana masih ingat beberapa kali ana ceritakan kepada teman-teman. Ada jemaah haji dari Bondowoso. Dia meninggal dunia rahimahullahu taala. Ketika dia pulang dari Mekah ke Madinah sebelum pulang ke Indonesia, ana sempat mengunjungi mereka di hotel. Lalu ada pertanyaan, Afwan, ana mau tanya Ustaz, ana ini bingung, kok katanya jemaah haji itu pulang dari Arafah menuju ke Mina, ke Muzdalifah, kemudian ke Mina, di situ disuruh banyak-banyak istighfar Ustaz. Allah mengatakan, thumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Allah perintahkan, kemudian kalian bertolaklah dari padang Arafah sebagaimana orang berangkat. Di situ kalian banyak-banyak minta ampun sama Allah. Kenapa Ustaz? Padahal katanya orang yang berhaji itu seperti bayi yang baru lahir. Subhanallah. Dengan kepolosannya dia bertanya seperti itu. Itulah ibadah seorang muslim yang tidak pernah sempurna. Selesai sholat, apa yang kita katakan? Astaghfirullah. Nggak berhenti kita istighfar. Selesai sholat, selesai ibadah pun istighfar itu menjadi penyempurna ibadah kita, penghapus dosa-dosa kita dan menyempurnakan yang kurang dari ibadah kita. Padahal dia sudah diampuni dosa-dosanya. Kemudian yang keenam, fadilah berhaji dan berumrah. Memperbanyak haji dan umrah, memperbanyak haji dan umrah itu bisa menghapuskan kefakiran dan kekufuran. Bisa menghilangkan kefakiran. Jadi salah satu pintu rizki itu atau kunci pembuka rizki itu haji. Jadi bukan hanya buka usaha. Orang hitungan di dunia, anak kalau buka toko, Ustaz, anak punya toko 2, anak buka lagi, ini omsetnya besar. Anak buka cabang di sana umpamanya. Anak lihat, anak sudah pelajari, insya Allah bisa menghasilkan. Itu orang berpikir sebagai kunci-kunci pembuka rizki bagi dia. Ternyata salah satu kunci pembuka rizki itu bukan hanya buka cabang. Antum berangkat haji lagi.
memperbanyak haji dan umrah. Kalau ada yang mengatakan cukup haji sekali, iya, cukup haji sekali yang wajib. Yang sisanya itu sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, tabi'u bainal haji wal umrah. Tabi'u bainal haji wal umrah fa innal mutaba'ata bainahuma tanfil faqra wadh-dhunuba kama yanfil kir khabathal hadid. Wa fi riwayatin tanfil faqra wal kufr. Rasulullah SAW mengatakan, ikuti antara haji dengan umrah. Berturut-turutlah kalian berangkat haji, berangkat umrah, bukan hanya sekali. Sesungguhnya melaksanakan haji dan umrah berkesinambungan, terus-terusan kita melaksanakannya. Selesai haji kita umrah, selesai umrah kita nanti berangkat haji lagi. Sesungguhnya hal itu akan menafikan kefakiran. Jangan takut miskin itu. Menafikan kefakiran dan dosa. Sebagaimana al-kir, alat pandai besi itu, yang untuk menghidupkan api, untuk membakar besi itu membersihkan karat-karat dari besi. Seperti itu. Antum pernah melihat ketika besi dibakar untuk dijadikan pedang, pernah melihat ada karatnya di sana? Bersih. Orang kalau sudah pandai besi memasukkan ke sana, rontok itu yang namanya karat-karat. Tersisa besi murni. Seperti itu orang yang melaksanakan ibadah haji. Jadi jangan takut miskin mau berangkat haji. Berangkat haji. InsyaAllah Allah akan kasih ganti yang lebih banyak dan lebih besar. Yang ketujuh, orang yang berhaji itu menjadi tamunya Allah. Maka bayangkan orang yang bertamu kepada Allah, menjadi delegasi yang menuju kepada Allah. Di antara umat Islam Indonesia, berapa yang diberangkatkan? 200.000 lebih. Mereka itu adalah utusan delegasi yang hendak menghadap Allah Jalla Jalla. Tentunya Allah akan memuliakan dia. Cukup buat jemaah haji berangkat, antum mau kemana? Ana mau jadi tamunya Allah. Ana dapat undangan. Gimana kalau antum diundang sama bupati? Gimana kalau antum diundang sama gubernur? Gimana kalau antum mengabarkan dalam berita kepada teman-teman antum, ana mau berangkat ke istana. Antum mau jadi tamunya Bapak Jokowi? Iya, diundang ana Bapak Jokowi. Berangkat antum. Kira-kira berapa orang yang akan mengantarkan dia ke airport, jemaah? Kalau ada dari Jember orang diundang sama Bapak Presiden, kira-kira satu kampung akan mengantarkan dia ke airport? Tapi kalau satu orang berangkat haji, berapa orang yang mengantarkannya dari kampung? Subhanallah. Satu orang yang berangkat yang mengantarkan kadang-kala 20 mobil. Satu orang. Mau jadi tamunya Allah dia. Bakal berangkat berjumpa sama Allah nih orang. Mau ke Baitullah, dia mau tawaf di sana. Orang-orang berbahagia, fulan berangkat haji, ya Allah, seneng banget. Kapan kami jadi seperti antum? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Umar bin Khattab, riwayat Ibnu Majah, beliau mengatakan, al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir wafdullah da'ahum fa'ajabuhu wa sa'aluhu fa'a'tahu. Rawahu Ibnu Majah. Seorang yang berjuang di jalan Allah, yang berperang di jalan Allah, dan seorang yang berhaji, dan seorang yang berangkat umrah, mereka adalah tamunya Allah. Wafdullah da'ahum, Allah memanggil mereka dan mereka pun datang menjawab panggilan Allah. Wasa'aluh, dan orang-orang itu berdoa memohon kepada Allah dan Allah berikan apa yang mereka pinta. Azan jam berapa jemaah? Berapa menit lagi? 6 menit lagi.
Dan ana selesaikan hadis ini. Wa fi riwayatin al-hujjaj wal ummar wafdullah. Mereka yang berangkat haji dan berangkat umrah, mereka adalah tamunya Allah. Inda'auhu ajabahu. Inda'auhu ajabahu. Wa in istaghfaru ghafara lahu. Nabi mengatakan SAW, kalau jemaah haji itu berdoa minta sama Allah, Allah kabulkan doanya. Makanya pantas kalau kita titip doa sama jemaah haji. Ada orang berangkat haji, Mas, jangan lupa doakan Anda. Boleh, suruh dia doakan. Nabi SAW mengatakan, mereka memanggil berdoa kepada Allah, kabulkan. Wa in istaghfaru, kalau mereka beristighfar, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Masya Allah. Taib jamaah, itulah beberapa keutamaan ibadah haji. Maka hendaklah kalian berangkat haji. Yang gak bisa berangkat haji sekarang, tahun depan gak bisa, terus berangkatlah. Dan ketahuilah, ruh orang yang beriman itu akan merindukan datang ke rumah Allah. Dan ibadah haji akan terus dilaksanakan sampai keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj keluar, mereka kemudian mati, orang-orang akan terus berangkat ibadah haji. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man aradal hajja falyata'ajjal. Barang siapa yang mau berangkat haji, hendaklah bersegera. Fa innahu qad yamradul marid wa tadillud dhalah wa ta'ridul hajah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kadang-kala orang jadi sakit, enggak bisa berangkat haji antum. Jangan ditunda. Kadang-kala tadillud dhalah, hewan ternaknya hilang, kendaraannya hilang nanti, atau orang akan tersesat. Kemudian kadang-kala ada urusan yang menyebabkan dia akhirnya tak bisa berangkat haji. Maka hendaklah orang berangkat haji sebelum sakit, sebelum kendaraannya hilang, sebelum ada urusan yang membuat dia tidak bisa berangkat haji. Hadis ini disebutkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami'. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah memperkenankan bagi kita untuk berangkat haji dan Allah menerima ibadah haji kita. Dan semoga Allah menerima puasa antum hari ini dan besok. Hendaklah setiap muslim berusaha untuk menjaga puasanya. Dan kita akan lebaran dan memotong hewan kurban kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.